Insya Allah siap benerin, siap. Ya. Di sini saya ini sebagai observer ya Bu. Nanti Iya. dalam masa coaching saya akan menilai sesuai rubrik penilaian coaching. Siap. Dan apakah nanti langkah-langkah coaching yang Ibu Faiza lakukan itu sesuai alur kita atau belum? Iya. Dan lagi nanti apakah dalam memberi pertanyaan coach memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Selain itu respon jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Iya. Selain itu juga Bu, ini pelaksanaan coaching ini diharapkan sesuai prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu. Iya. Baik Bu, selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi. Yang antaranya itu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus kira-kira nih yang Bu Faiza masih kurang yakin di bagian apa nih? Saya kurang yakin di pertanyaan berbobot Bu. Ya. Itu di membuat pertanyaan berbobot itu yang saya kurang yakin dan saya ingin mengembangkannya melalui kegiatan coaching ini. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di memberikan pertanyaan berbobot itu masih perlu dikembangkan Iya, ya? betul sekali. Terus terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching pada hari ini? Yang saya inginkan dari coaching pada pagi hari ini selain kami bisa sama-sama mengembangkan diri, juga mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk coaching saya. Baik Bu, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Bisa melakukan coaching ini dengan alur kita, dan tentunya pertanyaan berbobot nanti bisa dilakukan dengan baik. Iya, amin, amin, insya Allah Bu, semoga. Ya, silakan Bu Faiza melaksanakan coaching dengan Pak Heri. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Faiza. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Keluarga di rumah sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Heri. Pak Heri, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini akan melaksanakan coaching. Ya. Dan tentunya ada yang mau diobrolin sama Pak Heri ke saya. Kira-kira apa nih Pak Heri yang mau diobrolin Pak Heri? Begini Bu Faiza, kemarin itu kan saya kan tergabung di bidang kurikulum di Iya. sekolah. Jadi ada rencana pengembangan tentang aplikasi jurnal mengajar. Nah, biasanya kan jurnal mengajar itu kan menggunakan tulis tangan Bu. Iya, di print out ya. Ya, di print Iya. out. Jadi sekarang mau dikembangkan ke aplikasi digital seperti itu. Namun gini nih Bu, ada permasalahan. Iya, apa masalahnya Pak Heri? Guru-guru yang mendekati usia pensiun itu, taruhlah namanya guru senior, Iya. itu semacam antipati Bu untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi mereka lebih senang menggunakan cara lama seperti itu. Lebih senang menggunakan tetap tulis tangan. Ya benar Gitu, Ibu, ya. seperti itu. Ya. Iya. Apa yang membuat mereka enggan untuk atau antipati lah istilahnya ya kalau bahasanya Pak Heri untuk pindah ke jurnal yang digital? Lebih pindah ke jurnal yang pakai aplikasi itu Pak? Kalau dari hasil yang saya amati, mereka engganannya mereka kan mungkin ini kesulitan dalam menggunakan aplikasi itu. Kesulitan. Jadi kesulitan. Jadi kemudian mereka lebih masih mungkin tertarik dengan cara-cara yang bisa dikatakan masih penulis tangan. Iya. Jadi kalau misalkan masalah teknis, secara sarana prasarana mereka terpenuhi, plasma pun ada. Kemudian mungkin kalau menurut pengamatan saya itu karena mereka kurang mengerti tentang teknis penggunaan. Iya.
masih konvensional Oh. ya, jadi masih metode-metode ceramah, jadi tidak menggunakan pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Baik, kalau boleh saya konfirmasi, kalau boleh saya katakan, sepemahaman saya mereka itu tidak mau pindah karena keengganan untuk menggunakan barang-barang elektronik gitu ya. Oh, mungkin mereka memiliki kesulitan ya terkait dengan itu. Iya. Pak Heri pengennya mereka seperti apa idealnya, cita-citanya Pak Heri terkait dengan aplikasi jurnal ini seperti apa pengennya? Ya kalau keinginannya sesuai dengan program sekolah kan salah satunya itu paperless Bu, jadi semuanya beralih ke data digital, jadi mengurangi pencatatan yang bersifat kertas. Jadi pengennya semua guru bisa menggunakan aplikasi ini sehingga nantinya rekap jurnal mengajar itu bisa terekam dalam aplikasi ini. Iya, iya. Kalau kita skala nih, kasih skala nih dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 5 lah. Kekurang mampuan, kalau saya boleh katakan kekurang mampuan ya, keengganan mereka itu ada di posisi berapa untuk bisa dalam mengoperasikan alat-alat elektronik untuk bisa beralih ke aplikasi digital? Usaha yang saya lakukan apa kemampuan mereka? Kemampuan mereka. Kalau kemampuan mereka itu kalau cuma menggunakan HP Android itu ya paling mereka hanya buka WA. Jadi kalau misalkan untuk buka YouTube, jadi kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 mereka berada di angka bisa 4 atau 5. Jadi mereka user, jadi semuanya user, cuma yang ringan gitu, yang ringan. Tapi kalau sudah masuk ke ini kemudian ada lanjutannya lagi, harus ngupload gambar, itu mereka kesulitan mencari gambar foto pembelajaran kemudian untuk diupload di aplikasi itu, mereka kesulitan ada di mana letaknya seperti itu. Iya, aplikasi yang diimpikan oleh Pak Heri itu kira-kira bisa diakses lewat Android atau hanya lewat komputer saja Pak? Bisa lewat Android. Oh, bisa lewat Android. Oh, berarti mereka itu kalau sepemahaman saya bekalnya sudah ada. Modalnya sudah ada, tinggal bagaimana cara mengoperasikannya. Ya. Baik Pak Heri. Keinginannya Pak Heri, kemampuan mereka ada di posisi mereka. Ada di posisi berapa? Kan ini sudah ada nih Android, tapi mereka hanya kurang mau gitu, kurang enggan untuk melakukannya. Pengennya Pak Heri mereka meningkat ke skala berapa? Kan nggak mungkin kan Pak Heri punya mimpi seperti ini, sesuai sistemnya sekolah begini gitu, berbasis digital. Tapi ada 1-2 orang gitu yang masih belum bisa. Pengennya ada di posisi berapa kemampuannya mereka? Karena mereka memang berangkat dari nol, berangkat dari tidak tahu ya. Iya. Bukan berangkat dari tidak tahu, artinya mereka untuk adaptasi secara cepat terhadap teknologi berbeda dengan guru-guru yang lainnya. Iya. Jadi saya tidak juga memimpikan yang lebih terhadap mereka. Jadi kalau tadi dari skala 5 jadi meningkat ke 7 atau 8 saya sudah senang itu, karena berarti keterpakaian atau ketergunaan aplikasi ini bisa dapat diukur seperti itu. Oke, dari 5 pengennya Pak Heri ke 7 sampai ke 8. Kan dari 5, maksudnya sekarang posisinya mereka 5. Kemudian Pak Heri pengennya ke 7 dan 8. Tentu ada upaya-upaya kan ya yang harus dilakukan. Apa nih rencananya Pak Heri? Rencananya Pak Heri apa yang akan dilakukan supaya mereka bisa beranjak dari 5 ke 7 lah setidaknya. Begitu. Rencananya supaya aplikasi ini bisa terpakai, rencananya saya kemarin itu sudah juga berembuk dengan tim saya itu untuk mengadakan BIMTEK. Jadi mengadakan BIMTEK tapi supaya tidak kelihatan diskriminatif, jadi melibatkan semua guru, jadi seluruhnya. Oke, BIMTEK untuk semua guru ya. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Kemudian yang kedua, kami berencana
kemarin ada kami rencananya mau buka layanan 24 jam hotline, jadi kapanpun misalkan pada jam ini beliau-beliau itu mengajar, kemudian ada kesulitan ya bisa nanya melalui telepon ataupun kami harus datang ke kelasnya seperti Oke. itu. Oke, berarti yang alternatif selanjutnya adalah buka layanan 24 jam 24 khusus jam. untuk mereka ya. Khusus mereka, ya. Khusus untuk mereka. Oke, berarti kalau boleh saya rangkum ya Pak Heri, usaha-usahanya Pak Heri dan teman-teman di sana itu yang pertama ingin mengadakan BIMTEK. Tapi untuk semua guru khusus aplikasi ini. Kemudian yang kedua melakukan pendekatan personal ya ke mereka gitu, ke guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun. Kemudian yang ketiga memberikan layanan 24 jam. Oke Pak Heri, itu adalah langkah-langkah yang sangat luar biasa dalam upaya Pak Heri untuk menerapkan aplikasi jurnal di sekolah Pak Heri. Oke, kira-kira langkah-langkah ini mulai kapan Pak Heri akan dilaksanakan oleh Pak Heri? Kalau bisa sebelum pembelajaran di kelas tahun ajaran baru ini dimulai, Bu, kami sudah melaksanakan BIMTEK ini. Iya. Jadi kemungkinan antara besok lusa hari Kamis atau hari Jumat karena Oh oke, berarti Pak Heri akan melaksanakannya sudah segera mungkin ya, dan sudah rencananya bahkan hari-harinya sudah terjadwal. ya. Kira-kira menurut Pak Heri siapa yang bisa membantu Pak Heri untuk memudahkan proses ini? Di bagian kurikulum kan ada tim pengembang IT. Iya. Jadi yang membantu nantinya untuk mensukseskan kegiatan ini ya tim IT kami. Jadi Oke, tim sekolah. tim IT. Selain tim IT mungkin ada guru-guru yang masih muda-muda mungkin? Ya pasti. Jadi teman-teman guru yang juga tertarik tapi tidak tergabung di tim IT nanti akan kami ajak untuk bergabung. Oke, berarti ada tim IT dan juga guru-guru yang masih muda-muda dan mumpuni ya di bidang seperti ini. Misalnya nih Pak Heri, kita bicara ke depannya ya. Misalnya BIMTEK sudah dilakukan, tapi masih ada keluhan nih dari mereka, ini sulit, itu sulit. Kira-kira apa yang akan Pak Heri lakukan pada saat itu? BIMTEK sudah dilakukan, maka kalau saya pada langkah kedua tadi, rencana kedua. Pada rencana kedua pendekatan persuasif. Jadi kami semacam datang ke mereka, bimbingan tersendiri bagi mereka. Oh, jadi kayak apa ya, privat gitu Ya, ya? benar, Oke, privat. sebagai tindak lanjut dari BIMTEK Ya, lah. tindak Oke, lanjut Pak dari Heri, BIMTEK. ini luar biasa sekali. Waktu-waktunya juga sudah ditentukan, Ya. kapan akan dilaksanakan. Berarti sudah menemukan solusi ya Pak Heri ya, sementara untuk ini. Ya. Oke Pak Heri, alhamdulillah proses coaching kita sudah selesai. Ya, setelah nanti BIMTEK-nya selesai, langkah-langkah itu sudah dilakukan, kita jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya karena saya ingin mendengar cerita dari Pak Heri tentang proses upaya-upaya yang dilakukan Pak Heri itu bagaimana untuk mendekati mereka dalam mengaplikasikan jurnal digital itu Pak Heri. Baik Pak Heri, semoga sukses, tetap semangat ya Pak Heri ya. Terima kasih Bu Pak Rizal. Iya, sama-sama Pak Heri, terima kasih juga waktunya dan kepercayaannya. Terima kasih Bu Pak Rizal. Baik Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kak Ida, tadi sama Pak Heri sudah melakukan coaching dengan baik ya. Di sini yang saya lihat tadi sudah terlihat
menurut saya coaching yang saya lakukan tadi bersama Pak Heri itu bisa dikatakan cukup berhasil ya Bu, karena alhamdulillah yang pertama tentunya Pak Heri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga yang kedua, apa yang ingin saya kembangkan itu ternyata alhamdulillah sedikit demi sedikit memang sudah terlaksana seperti itu. Jadi saya bisa memberikan pertanyaan berbobot lah gitu, walaupun juga ada beberapa hal atau kendala yang saya hadapi. Ya. Tadi pertanyaan berbobot yang dikembangkan Mbak Iza itu kalau saya amati sudah terlaksana ya. Iya. Mbak Iza sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Heri sehingga Pak Heri itu menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan Iza yang diberikan kepada Pak Heri. Iya. Dan yang terakhir saya tanyakan ini Bu, selain kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi untuk kedepannya melakukan coaching, kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk Iza? Iya, saya ingin selain pertanyaan berbobot ya yang saya rasakan sudah mulai berkembang, saya ingin mengembangkan juga mendengarkan secara penuh gitu. Iya, mendengarkan secara aktif gitu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menebak ya kondisi coach kita. Kadang-kadang kalau misalnya coach yang benar-benar paham dengan permasalahannya, mungkin mereka akan bisa menjawab dengan baik gitu pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi kadang-kadang coach ada juga coach yang bingung gitu. Bingung masalahnya apa sebenarnya, saya harus curhat apa, kadang-kadang seperti itu. Jadi saya harus lebih mendengarkan mereka dengan aktif, lebih sabar, betul Bu, lebih sabar. Kemudian juga bagaimana caranya supaya tetap bisa membersamai mereka walaupun dalam keadaan sangat sangat bingung merekanya seperti itu. Ya, dan juga mungkin kalau kita sabar, memberi pertanyaan itu pertanyaannya, membuat coach lebih terbuka ya. Iya betul. Atas masalahnya. Atas masalahnya betul. Iya. Ya baik Mbak Iza, tadi sudah melakukan coaching dengan baik sama Pak Heri, terus sudah kompetensinya sudah tercapai dengan Pak Heri menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Mungkin demikian observasi saya dalam coaching dilaksanakan Mbak Iza. Terima kasih banyak Bu Nuri. Mohon koreksinya ke depannya